Baik, kali ini kita akan membahas mengenai sumber hukum Islam yang muttafaq, yang disepakati, dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yang tidak disepakati. Baik, simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama yaitu sumber hukum yang muttafaq atau sumber hukum yang disepakati. 1. Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Secara istilah, Al-Quran berarti kalam Allah berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang disampaikan secara mutawatir atau bersambung, dan membacanya termasuk ibadah. Pokok isi kandungan Al-Quran yang pertama yaitu tauhid, yang kedua ibadah, ketiga janji dan ancaman, keempat jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, 5 riwayat dan cerita atau kisah umat-umat terdahulu. Dasar kehujahan Al-Quran dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam dan menempati kedudukan pertama yang merupakan aturan yang paling tinggi. Yang kedua yaitu hadis. Hadis menurut bahasa berarti baru, jadidun, dekat, qoribun, dan berita, khobarun. Sedangkan secara istilah, hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir, dan sebagainya. Macam-macam hadis. Yang pertama yaitu hadis qauliyah, perkataan, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah, yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh seperti apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu hadis fi'liyah, perbuatan, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu hadis takriyah, ketetapan, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam Nabi Muhammad SAW tersebut dipandang sebagai persetujuan. Dudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu 1. Bayanut takrir, yaitu menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada dalam Al-Quran, sehingga hukum-hukum itu mempunyai dua sumber, yaitu ayat yang menetapkannya dan hadis yang menguatkannya. Contohnya yaitu hadis tentang penetapan bulan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Fungsi hadis yang kedua yaitu bayanut tafsir, yaitu menjelaskan atau memberi keterangan, menafsirkan dan merinci redaksi Al-Quran yang bersifat global atau umum. Nah, fungsi yang ketiga yaitu bayanut tasyri', yaitu menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Contohnya yaitu pada masalah zakat. Al-Quran tidak secara jelas menyebutkan berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Nah, Nabi Muhammad SAW menetapkan dalam hadis yang berbunyi yaitu zakat al-fitri min ramadana ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw untha minal muslimin, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya yaitu Rasul telah mewajibkan zakat fitrah kepada manusia pada bulan Ramadan 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau sahaya, laki-laki atau perempuan muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, ijma'. Ijma' secara bahasa berarti sepakat atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Ali Abdul Razak, ijma' yaitu kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syarak setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.
Selanjutnya yaitu macam-macam ijma. Dilihat dari cara memperolehnya, ijma dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ijma sharih. Ijma sharih yaitu kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin atau para mujtahid. Yang kedua yaitu ijma sukuti. Ijma sukuti yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya. Nah, sementara dilihat dari dalalahnya atau penunjuk, ijma juga terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ijma qat'i, dalalah terhadap hukumnya. Artinya, hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qat'i, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan kembali. Yang kedua yaitu ijma zanni, dalalah terhadap hukumnya. Artinya, hukum yang dihasilkannya, kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Karena itu masih terbuka untuk dibahas lagi dan tertutup kemungkinan ijtihad lainnya. Hasil ijtihadnya bukan merupakan pendapat seluruh ulama mujtahid. Keempat yaitu qiyas. Pengertian qiyas. Secara bahasa, qiyas diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, qiyas diartikan menghubungkan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh nas hukumnya dengan sesuatu yang telah dijelaskan di dalam nas, karena antara keduanya terdapat persamaan ilat hukum. Macam-macam qiyas. Yang pertama yaitu qiyas aula. Qiyas aula yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada asal. Contohnya yaitu mengkiaskan memukul orang tua dengan mengatakan kepada keduanya adalah haram hukumnya karena sama-sama menyakiti. Yang kedua yaitu qiyas musawi. Qiyas musawi yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan asal untuk mendapatkan hukum. Contohnya yaitu mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya tentang haram. Hukumnya dengan ilat rusak dan habis. Yang ketiga yaitu qiyas dilalah. Qiyas dilalah yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. Contohnya, mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah balik dalam hal wajib membayar zakat dengan ilat sama-sama berkembang dan bertambah. Yang keempat yaitu qiyas sabah. Qiyas sabah yaitu qiyas yang keadaan far'un padanya bolak-balik antara dua asal lalu ia dihubungkan dengan asal yang lebih banyak persamaannya dengannya. Contohnya yaitu hamba sahaya yang cacat karena kejahatan orang lain. Apabila dalam masalah wajib zaman atau ganti rugi, ia dikiaskan dengan orang merdeka karena sama-sama anak Adam, atau dikiaskan dengan benda karena harta milik. Persamaannya dengan harta lebih banyak daripada persamaannya dengan orang merdeka karena ia dapat dijual, dipusakai, dihibahkan, dan diwakafkan. Dan yang terakhir yaitu qiyas adna. Qiyas adna yaitu qiyas yang far'unnya lebih rendah kedudukannya daripada asal untuk mendapatkan hukum yang sama. Contohnya, mengkiaskan perhiasan perak bagi laki-laki dengan perhiasan emas tentang haram hukumnya dengan ilat berbangga-bangga. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yang tidak disepakati. Di antara sumber hukum yang mukhtalaf yaitu 1. Istihsan. Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik. Sedangkan menurut ahli usul, istihsan yaitu
berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh kias jali atau jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh kias kafi atau samar-samar, atau dari ketentuan hukum kuli umum kepada ketentuan hukum juz'i khusus karena ada dalil atau alasan yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid. Dasar kehujahan istihsan. 1. Jumhur Malikiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa istihsan adalah suatu dalil syara yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu yang ditetapkan oleh qiyas atau keumuman nas. 2. Ulama Syafi'iyah memiliki pandangan yang berbeda dalam hal ini dalam qaulnya yang masyhur bahwa barang siapa yang berhujjah dengan istihsan, maka ia telah membuat hukum sendiri, hukum syara'. Yang kedua, maslahah mursalah. Maslahah mursalah menurut bahasa mempunyai arti maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, keselarasan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak ada dalil syara' datang untuk menyetujuinya dan menolaknya. Dasar kehujahan maslahah mursalah. Yang pertama, bahwa jumhur ulama menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Yang kedua, Imam Malik membolehkan berpegang pada maslahah mursalah. Dan pendapat yang ketiga yaitu apabila maslahah mursalah sesuai dengan dalil kulli atau juz'i dari syara', maka boleh berpegang kepadanya. Ini menurut Ibnu Burhan, dan hal ini menurut beliau adalah pendapat Imam Syafi'i. Yang ketiga, istishab. Istishab menurut bahasa memiliki arti selalu menemani atau selalu menyertai. Sedangkan menurut istilah, istishab adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Dasar kehujahan istishab. 1. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah, istishab bisa menjadi hujjah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada selama belum ada dalil yang mengubahnya. Yang kedua yaitu menurut ulama mutakallimin bahwa istishab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Yang keempat, saduz zari'ah. Saduz zari'ah terdiri dari dua suku kata, syad yang berarti menutup dan zari'ah artinya jalan. Maka secara bahasa, saduz zari'ah diartikan menutup jalan menuju kemaksiatan. Adapun secara istilah yaitu menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dasar kehujahan saduz zari'ah. Yang pertama, menurut Imam Malik, saduz zari'ah bisa menjadi sumber hukum. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, saduz zari'ah tidak bisa dijadikan sumber hukum karena sesuatu yang menurut hukum asalnya mubah tetap diperlakukan mubah hukumnya. Yang kelima, urf. Urf secara bahasa berarti kebiasaan. Adapun menurut istilah syara', urf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus. Dasar kehujahan urf. Ulama usul sepakat bahwa urf yang sahih dapat dijadikan hujjah dan sarana dalam menetapkan hukum syara'. Namun, uruf fasid tidak dapat dijadikan hujjah. Yang keenam, yaitu syar'u man qablana. Syar'u man qablana menurut bahasa berasal dari kata syar'u syir'ah yang artinya sebuah aliran air, sebuah agama hukum syariat, dan qablana memiliki arti sebelum Islam.
Sedangkan menurut istilah syar'u man qablana, yaitu syariat yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad, yakni dalam hal ini yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad SAW, seperti ajaran agama Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, dan lain-lain. Dasar kehujahan syar'u man qablana. Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali menyatakan bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, meskipun objeknya tidak untuk Nabi Muhammad SAW, selama tidak ada penjelasan tentang nasahnya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad. Dari sini muncul kaidah, syariat untuk umat sebelum kita juga berlaku untuk syariat kita. Yang terakhir yaitu mazhab sahabi. Mazhab sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dasar kehujahan mazhab sahabi. Yang pertama, menurut Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id sahabat Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, termasuk Imam Hambali mengatakan bahwa mazhab sahabi dapat dijadikan hujjah. Sedangkan menurut jumhur Asy'ariyah dan Mu'tazilah, Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya atau qaul barunya, juga Abu Hasan Al-Karha dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa mazhab sahabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujjah. Nah, baik itu saja penjelasan dari saya mengenai sumber hukum Islam yang muttafaq, yang disepakati, dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yang tidak disepakati.